setahun setengah lagi. Ya. Baik, 3 partai kalau misalnya berkoalisi Nasdem, PKS, Demokrat ini ya sudah memenuhi presidensial threshold lah, bisa untuk mengusung capres-cawapres. Koalisi paling besar. Nah, tapi benar Bang ya, pertanyaannya kok belum mengumumkan deklarasi, itu loh masalahnya ya kan? Langsung aja deh. Galau apa enggak sih sebenarnya ini? Nah itu dia, kita akan langsung bahas deh. Ada 2 orang narasumber yang sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Di studio ada Bang Zulfan Lindan, politisi Partai Nasdem. Selamat pagi, Bang, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kalau Nasdem sehat, PKS saya coba tanya dulu Bang Muhammad Khalid, juru bicara PKS. Selamat pagi, Assalamualaikum, salam sehat. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Gina, Mas Bayu, Bang Zulfan, sehat? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya mau langsung ke Bang Zulfan dulu deh. Ya. Jadi kenapa sih Bang kok belum mengumumkan atau mendeklarasikan akan berkoalisi? Kan pertemuan intensif sudah ya kan, memenuhi PT presidential threshold sudah, apalagi yang ditunggu? Ya gini kan ini sedang melakukan terus soliditasnya itu di internal itu jalan. Jangan sampai buru-buru nanti tiba-tiba bubar. Ini kan harus dimatangkan dulu ini. Makanya kita tidak menyebut sekarang itu koalisi. Yang kita sebut sekarang adalah kolaborasi dululah. Antara yang muda-muda ya pada tingkat wakil sekjen, ketua itu melakukan konsolidasi mereka bertiga. Dan itu mendapat tugas dari masing-masing ketua umum. Kemudian dari PKS sudah dapat tugasnya, dari Nasdem sudah ada yang melakukan lobby-lobby internal ya. Kemudian Demokrat sudah ada. Dan mereka jalan. Yang apa kata Pak Willy itu sudah 80%. Saya kira hari ini sudah 90%. Oh, 80% kata Pak Willy. Tapi kan informasi saya ingin konfirmasi dulu makanya. Kan ada beberapa politisi Nasdem yang mengatakan bahwa nanti di tanggal 10 November akan ada sikap resmi yang akan diumumkan oleh Partai Nasdem. Itu betul nggak sih? Ya betul. Bang? Ya. Betul. Itu betul. terkait apa saja? Terkait capres kah, koalisi kah, atau ya, kemungkinan dua-duanya? sampai saat ini yang baru dibicarakan pada tingkat capres kan. Nah, tapi kan dalam tempo 1,5 bulan ini kan bisa mengerucut antara capres diumumkan juga, cawapres juga diumumkan kan gitu. Okay. Nah jadi kalau kita lihat dari aspek ini, kenapa bagi Nasdem memang November itu harus segera, nggak bisa lagi ditunda-tunda. Ya, saya kira. Ini keputusan dari internal, artinya sampai ke tingkat DPP atau hanya grassroots saja? Yang mana itu Keputusan November untuk 10 itu? November nanti? Ya udah pasti ketua umum dong. Oke. Masa kita ngomong grassroots? Ini kan keputusannya sudah kita serahkan kepada ketua umum, ya kan? Untuk memilih 3 calon itu, kemudian salah satunya diumumkan sebagai calon presiden. Ya, ini pasti ketua umum, bukan DPP lagi, bukan grassroots, bukan siapa-siapa. Itu udah otoritinya ketua umum. Kalau Bang tadi menyebutkan masih ada perlu yang dimatangkan. Emang yang belum matang sekarang apa sih Bang? Kenapa? Ada masih yang perlu dimatangkan antara Nasdem, PKS, Demokrat. Yang belum matang apa sekarang Bang? Ya kan begini, Nasdem ini kan tidak punya calon baik capres atau cawapres. Internal ya? Ya, PKS juga tidak punya calon capres dan cawapres. Tentu yang kita lihat bahwa Demokrat ada keinginan untuk AHY menjadi cawapres. Itu kan didiskusikan. Artinya begini, berdasarkan survei-survei yang berkembang, nanti siapa yang bisa mendorong untuk supaya kita menang. Itu harus didiskusikan. Nah ini kan nggak bisa bolak-balik antara mau atau tidak, ya kan? Kalau nggak mau kamu mundur, kita maju sendiri, ya kita nggak mau begitu. Oke. Nah kan nanti koalisi ini jadi koalisi main-main gitu lah. Oke, tapi kan setidaknya bacaan kita nih Bang di media gitu, Demokrat, kemudian PKS dan juga Nasdem kalau capresnya sepertinya sudah terarah ke apa Anies bukan? Ya saya kira begitu. Oke, baik. Karena kan begini, capres kita kan ada 3. Yang misalnya dari segi Nasdem ya, Ya. ada Pak Anies, Pak Ganjar, ada Ganjar, ada Andika. Katakanlah Pak Andika ini agak sulit misalnya karena soal ada ikatan-ikatan TNI-nya segala macam kan. Tunggu dia lagi nanti mesti pensiun. Nah, itu kan juga dia karir militer yang sudah dia jalankan begitu jauh perjalanannya, masa tiba-tiba dia mundur kan gitu. Ya, kemudian kita lihat lagi Pak Ganjar. Pak Ganjar ini kan kemungkinan didorong oleh P3. Oleh PDIP. Ya. Nah, bisa juga tidak gitu loh. Nah, mengharapkan Pak Ganjar ini berani meninggalkan PDIP untuk masuk ke dalam koalisi di luar PDIP, itu juga kan problem. Waktunya kapan? Nah, saya kira yang memang bebas
itu ya Pak Anies. Oke, artinya bukan kader internal partai politik manapun ya. Ya. Tapi kalau tadi Bang Zulfan mengatakan bahwa sudah firm misalnya akan Pak Anies, apakah ini saya tanya ya Bang ya, publik bertanya, apakah memang ini sudah atas persetujuan dari Ketua Umum Partai Nasdem Pak Surya Paloh atau masih suara dari kader internal saja? Gimana Sudah itu, itu yang soal apa? Soal Bang? Pak Anies, yang Pak tadi Anies. kan tadi Bang Zulfan mengatakan bahwa ya ini sudah firm dari 3 bakal capres itu yang akan terpilih misalnya Anies. Itu kita sudah tidak mungkin disetujui keluar Ketua dari Umum? 3 ini. 3 yang Oke. diputuskan oleh Rakernas itu tidak mungkin keluar dari situ. Itu kan komitmen antara DPP, Ketua Umum dengan seluruh struktur yang ada. Itu kan komitmennya seperti itu. Nah untuk merubah ini ada waktu nggak kita membuat lagi Rakernas, ya kan? Kemudian merevisi keputusan itu. Ya oleh karena itu saya kira sudah firm. Sudah firm sampai Ketua Umum. Ya udah pastilah. Oh pasti, oke. Oke, kita ke Tapi dengan syarat tadi yang saya katakan bahwa Pak Andika karena dia militer masih terikat dengan aturan yang Tugas ada di gitu ya. militer, kemudian Pak Ganjar apakah dia akan keluar dari PDIP? Nah ini kan karena problem. Kalau dia masih kader PDIP, ini saling menjaga antara PDIP dengan Nasdem. Iya kan? Oke, Itu. baik. Kita ke Mas Khalid ya. Mas Khalid, kalau PKS bagaimana? Kalau misalnya tadi Nasdem kan tanggal 10 November ya, sudah ada Ya. sikap gitu untuk Pilpres 2024. Nah ini kalau PKS sampai sejauh ini bagaimana? Apakah melihat komunikasi dari PKS, Nasdem dan juga Demokrat sudah sejalan dengan keinginannya PKS nih? Pertama, kami sangat menghormati usulan dari Partai Nasdem ya, terkait usulan deklarasi tanggal 10 November. Saya pikir itu usulan yang sangat baik. Kami setiap partai politik punya mekanisme tersendiri dalam menentukan keputusan deklarasi, keputusan koalisi dan sebagainya. Kalau di Partai Keadilan Sejahtera sendiri, keputusan itu ditetapkan di Musyawarah Majelis Syuro, dan saat ini Majelis Syuro mengamanatkan kepada kami DPP Partai Keadilan Sejahtera untuk mematangkan, untuk membangun komunikasi, untuk merumuskan format koalisi yang terbaik itu seperti apa. Oke. Nah, saat ini kami sedang membangun komunikasi dengan semua partai politik, namun kami melihat komunikasi dengan Nasdem dan komunikasi dengan Partai Demokrat jauh-jauh lebih maju dibandingkan komunikasi dengan partai lainnya. Dan bahkan kami sudah membentuk tim kecil untuk membangun komunikasi itu secara lebih intensif. Memang tidak mudah, tapi kami makin ke sini, makin hari demi hari kami melihat banyak sekali titik temu yang bisa kita rumuskan. Seperti Bang Zulfan katakan, tadi katakannya adalah 80% ya. 80% mekanisme atau progresnya sudah terjadi. Saya kira kita sangat optimis itu akan peluang terjadi koalisi cukup besar. Ya. Seperti apa katakan Bang Zulfan tadi dari Nasdem, mengatakan bahwasanya kita tidak ingin buru-buru. Ya, kita tidak ingin buru-buru, kami ingin membangun koalisi yang kokoh, yang solid. Jangan sampai ketika buru-buru kita deklarasi umpamanya ya, ternyata bubar ya. Sehingga kami ingin menyamakan platform kami ingin menyamakan semangat perjuangan kami ingin mencari kandidat capres dan cawapres yang peluang menangnya tinggi, Nah itu. punya kapasitas memimpin bangsa yang mantap, yang sukses ya, yang luar biasa. Sehingga kami tidak asal-asal pilih gitu Itu ya. Bang Khalid yang ingin Dan saya ini tanyakan. kami masing-masing mempunyai konstituen di sini untuk melihat mana aspirasi-aspirasi yang muncul dari masing-masing partai kami, sehingga nah ini yang penting nih, konsep komunikasi koalisi yang kita sepakati adalah equal partnership atau kerjasama yang equal, yang setara, sehingga masing-masing partai bisa menyampaikan aspirasinya. Memang agak lama prosesnya karena sifatnya equal, ya. Nah, Tapi itu, Bang ini Khalid. akan lebih menenangkan, Ya, lebih ini menarik. menenangkan. Kenapa? Bang Khalid. Karena sama-sama partai memiliki kesempatan untuk menyampaikan aspirasi. Oke, nah Bang Bagaimana? Khalid, yang ingin saya tanyakan begini, tadi Bang Zulfan kan sudah clear tuh, Partai Nasdem akan mengusung Pak Anies Baswedan dan akan diputuskan nanti pada tanggal 10 November. Apakah dengan posisi Pak Anies Baswedan yang bukan merupakan kader internal partai politik ini bisa dikatakan PKS ini ya ini kerjasama yang equal seperti tadi Bang Khalid sampaikan? Iya, jadi profil atau sosok Gubernur DKI Anies Baswedan itu muncul dalam pembicaraan kami bertiga. Dan sejauh ini ya, yang kami lihat dan kami amati perkembangannya, sosok Gubernur DKI Anies Baswedan tidak mengalami resistensi atau penolakan dari ketiga pihak.
Jadi Termasuk PKS, ya? bagi PKS, walaupun Gubernur DKI Anies Baswedan bukan kader ya, tapi sosok Pak Anies sudah sangat dekat dengan PKS. Kami bersama-sama di DKI, kami mengusung beliau dan hubungan kami sangat baik. Jadi apalagi aspirasi dari kader juga terhadap Pak Anies juga sangat apresiatif, sangat baik. Jadi bagi PKS, kalaupun nanti tiga pihak ini menyepakati dengan nama Pak Anies kedepannya sebagai capres, kemungkinan besar PKS tidak akan menolak, ya, karena ya ini nanti akan masuk lagi kepada kewenangan Majelis Syuro. Tapi sejauh ini profil atau sosok Gubernur DKI Pak Anies Baswedan di kalangan internal PKS disambut baik atau apresiatif. Baik, Demikian Mbak Gina, Mas Bayu. Ya, Bang Koli tadi bilang Pak Anies ya sudah senada nih sewarna dengan Nasdem, tapi tidak ingin terburu-buru juga. Nah, kenapa sih nggak ingin terburu-buru? Mungkin ada juga harus menunggu dari strategi partai-partai lain. Kita bahas lanjutnya sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.